Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke, jadi teman-teman, ini aku baru bangun tidur ya. Dan kemarin aku tuh dapat notifikasi dari HP dari pemerintah, itu katanya hari ini tuh katanya mau turun salju sekitar 80% ya. Ini masih pagi. Ya, jadi kita langsung lihat aja ke depan seperti apa ya. Ya, jadi semalam tuh aku dapat notifikasi handphone ya dari pemerintah Korea Selatan bahwa kalau misalnya hari ini tuh mau turun salju 80% ya. Sekitar 5 sentian mungkin ya kalau misalnya ntar udah reda. Ini deres banget sih. Biasanya kalau misalnya di musim dingin seperti ini, dimasuki bulan musim dingin seperti ini tuh banyak teman-temanku di rumah itu nanyain, kapan sih turun salju? Kira-kira kapan sih turun salju? Hari apa sih turun salju? Aku mau nitip foto ataupun nitip tulisan gitu. Nah, jadi teman-teman di sini tuh turun salju tuh sama halnya kayak kita kalau misalnya hujan di tempat kita, teman-teman. Sama tuh di kayak di tempat kita hujan itu sebenarnya itu nggak bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Apalagi dalam hitungan bulan itu nggak bisa diprediksi. Itu jauh-jauh harinya itu paling bisa diprediksi dalam hitungan minggu, teman-teman. Itu juga masih kadang itu meleset. Kalau yang lebih akuratnya itu hitungan hari. Nah, dan itu biasanya aku lihatnya itu di aplikasi-aplikasi banyak tuh di HP, kayak aplikasi-aplikasi cuaca itu kan banyak ya. Nah, aku biasanya lihatnya di situ. Kalau misalnya pas turun salju seperti ini, di hari turun saljunya seperti ini tuh nggak dingin, teman-teman. Malah justru itu hangat, teman-teman. Jadi sama halnya kayak apa? Pas di rumah kita itu pas kalau hujan itu kan hawanya sumuk ya, nggak dingin ya. Dan dinginnya itu setelah hujan ya. Dan sama halnya seperti itu. Jadi kalau misalnya turun salju ini tuh dinginnya ya entar pas turun saljunya itu udah selesai, hitungan 2-3 hari itu dingin. Pasti itu suhunya akan ekstrim banget sih, bakalan akan ekstrim banget. Mungkin bisa sampai 8-15 derajat mungkin ya. Itu ekstrim banget dingin sih. Kalau di sini kalau di hari ini sih ya, ini kalau kita lihat indah ya seperti ini. Cuman ini bakalan nyusahin ntar. Ini kalau misalnya nggak dibersihin bawahnya ini kalau didiemin nggak dibersihin, ini kalau misalnya hitungan beberapa jam, kalau misalnya udah reda itu bakal jadi es, teman-teman. Dan kalau misalnya ada kendaraan lewat itu nggak bisa mungkin lewat karena ini akan jadi licin, teman-teman. Nah, biasanya orang Korea atau orang penduduk asli di sini tuh akan kerepotan kalau misalnya pas lagi turun salju seperti ini ya, atau setelah turun salju, akan kerepotan. Makanya banyak wisatawan kalau misalnya turun salju itu wah indah ya, indah banget coba apa kayak hal yang apa ya, sesuatu yang didam-damkan ya kalau buat wisatawan. Kalau buat warga asli sini ya mungkin ini hal yang sangat menyebalkan ya, karena akan merepotkan nantinya pasti ya. Karena ini harus dibersihkan nih di halaman-halamannya. Nih, lihatan aku tuh nggak pakai pakaian yang tebel biasanya musim dingin aku pakai itu seperti apa. Jadi ini tuh aku pakai jaket biasa, teman-teman. Oke, jadi teman-teman lihatin, aku tuh nggak pakai pakaian yang setebel musim dingin yang biasa. Itu aku pakai tebel banget ya, rangkap. Ini aku cuma pakai jaket biasa, dan celana pun nggak pakai rangkap. Ini nggak sedingin setelah turun salju itu, teman-teman. Ini jadi seperti ini. Dan banyak juga yang nanyain
itu salju tuh bisa dimakan apa enggak sih? Aku tuh sering tuh lihat salju itu bisa dimakan di YouTube. Jadi kayak gini teman-teman, salju itu apa, sama halnya kayak air hujan sih. Air hujan sebenarnya bisa diminum kayak gini, bisa kayak gitu ya. Cuman sebenarnya bisa dimakan itu nggak beracun apa enggak, cuman itu mungkin ya berbahaya ya, karena itu kan turun dari langit dan pastikan dalam perjalanan itu kan banyak debu-debu atau mungkin ya virus-virus yang nempel ya ke salju ini. Jadi bahaya teman-teman. Kalau misalnya dimakan ya bisa, cuman ya lebih baik itu jangan dimakan karena ya itu bukan konsumsi ya. Ini datang bukan untuk kita konsumsi ya. Kalau misalnya kita nih, kita paling kalau misalnya mau nyobain ya yang datang langsung dari atas gitu. Kalau misalnya kita ngambil dari bawah kayak gini itu kan udah tercemar sama debu-debu tuh. Nih teman-teman, ini bener kayak es serut tuh, kayak es serut seperti ini. Ini suasananya hangat ya, nggak sedingin setelah itu. Ini harus dibersihin ya, kalau enggak ya ntar wah bakalan repot ntar kalau misalnya udah jadi es. Teman, aku mau siapin. Jadi biasanya tuh kita main itu apa, kayak bikin orang-orangan salju gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Tuh. Jadi ini udah tebal banget teman-teman. Ini tadi nggak tahu ini turun dari sejak jam berapa, ini nggak tahu. Ini sih udah tebal banget, serius. Nih. Oke, jadi teman-teman, ini aku udah cukup lama banget di luar ya. Ya walaupun kalau misalnya pas lagi turun salju itu nggak sedingin setelah turun salju. Tapi kan kalau misalnya kita terlalu lama di luar, jadi sekitar 15 ataupun 30 menit ya, itu akan terasa dingin juga teman-teman. Karena apa ya? Karena ini es teman-teman. Bakalan dingin lebih lama itu lebih dingin. Kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih ya video vlog kali ini. Ini musim dingin ya. Salju turun untuk pertama kalinya di bulan Desember di tahun 2020. Selamat menikmati musim dingin. Annyeonghaseyo.